Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafar Ramadana, NIM 119140172 dari Prodi Teknik Informatika. Halo, nama saya Dinda Ismaya Viva, NIM 119220128 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fiza, NIM 119220141 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, saya Indah Lestari Herani, NIM 119220118 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wirasena Ihsan Putra, NIM 119140127, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu motor listrik. Motor listrik adalah perangkat elektromagnetik, di mana perangkat ini mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Bagian utama dari motor listrik itu ada dua. Yang pertama ada stator, dan yang kedua ada rotor. Stator itu adalah bagian dari motor listrik yang nantinya akan diam, sedangkan rotor bagian motor listrik yang nantinya akan berputar atau bergerak. Berdasarkan sumber tegangannya, motor listrik dibagi menjadi dua, yaitu motor listrik arus bolak-balik dan juga motor listrik arus searah. Pada kesempatan kali ini, jenis motor listrik yang akan kita bahas yaitu motor listrik dengan arus searah, yang atau biasa disebut dengan direct current atau biasa disingkat dengan DC. Motor listrik ini beroperasi dengan sumber tegangan arus searah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz ini selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Selanjutnya, prinsip kerja gaya Lorentz itu jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi selingkaran atau loop, arus listrik yang dalam medan magnet akan memberikan gaya. Salah satu sisi loop didekatkan dengan bagian sisi loop yang lainnya sehingga akan mendapatkan gaya yang berlawanan dari arahnya. Gaya yang berlawanan inilah yang menghasilkan tenaga atau torsi yang akan menggerakkan kumparan. Kemudian, saya akan menjelaskan bentuk persamaan umum penerapan gaya Lorentz pada motor listrik. Yang pertama itu ada GGL atau gaya gerak listrik induksi, di mana rumusnya E induksi sama dengan N kali B kali A kali omega kali sin omega T. Lalu yang kedua ada gaya Lorentz. Gaya Lorentz di sini rumusnya F sama dengan I kali L kali B kali sin theta. Kemudian, jika gaya yang timbul akibat gaya Lorentz sejajar yang berlawanan arah pada dua simpul kumparan, maka akan terbentuklah momen kopel. Momen kopel rumusnya torsi sama dengan N kali I kali B kali A kali sin theta. Perbandingan rumusnya bisa lihat di gambar di atas. Kemudian di sini merupakan keterangannya, di mana E induksi itu merupakan gagal induksi, N merupakan jumlah lilitan, B merupakan medan magnet, A merupakan luas area, L merupakan panjang kawat, I merupakan arus, T merupakan waktu, omega merupakan kecepatan sudut, dan torsi merupakan momen kopel. Jadi di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan untuk membuat motor listrik arus searah. Yang pertama yaitu kawat tembaga sebagai konduktor, transmisi dan distribusi energi, serta sirkuit elektronik. Dan selanjutnya ada baterai sebagai sumber listrik arus searah. Dan ada magnet yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik, serta papan untuk penyangga motor listrik.
Keunikan dari motor listrik yang pertama adalah magnet permanen, yang kedua adalah sistem kontrol yang dimiliki relatif mudah, lalu torsi awal yang diberikan lebih besar, dan performa mendekati linear. Adapun kelemahan dari motor listrik yaitu mahal untuk menghasilkan, lalu secara fisik lebih besar, dan tinggi pemeliharaan.